Jumpa lagi dengan saya Roy Mandatu Channel. Kali ini kita masih dalam belajar daring, belajar dalam jaringan, karena kondisi COVID-19 yang masih belum berakhir. Oke, saya berharap kalian masih tetap semangat, tetap sehat, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke anak-anakku, kita hari ini sampai pada materi menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan langkah-langkahnya. Oke, bagaimana materi tersebut? Kita ikuti yuk. Oke, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan keempat dengan kompetensi dasar mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Tujuan belajarnya adalah agar kalian dapat menganalisis aspek kebahasaan laporan hasil observasi dengan kritis, cermat, dan mampu bekerja sama dengan teman. Materi yang akan kita ambil, langkah menulis teks laporan hasil observasi. Sumbernya dari Suci Haryanti MPD, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020. Langkah menulis teks laporan hasil observasi yang pertama adalah menentukan topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah sebuah ide utama yang mendasari penulisan atau pernyataan sebuah informasi. Syarat topik yang baik harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, harus sempit dan terbatas, berbagai isu yang masih hangat, contoh pemberantasan korupsi di Indonesia, dan ujian nasional berbasis komputer. Ini adalah topik-topik yang cukup menarik jika kita tulis sebagai teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Tahapan penyelesaian masalah sebagai berikut: kenali masalah secara umum, mendefinisikan masalah, temukan bukti dari permasalahan, carilah penyebab munculnya masalah, pertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah. Kemudian selanjutnya, pilihlah jalan keluar yang dengan mudah. Laksanakan penyelesaiannya. Kemudian melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi adalah sebagai berikut: mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan, melakukan survei tempat atau mencari referensi, menemui narasumber bila ada untuk memperkuat data, mencatat hasil observasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah meneliti ulang hasil pengamatan. Melakukan pekerjaan apa yang telah pernah dilakukan secara berulang. Kemudian selanjutnya membuat kerangka hasil pengamatan. Membuat kerangka hasil pengamatan berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan dilanjutkan dengan kesimpulan. Langkah menulis teks laporan hasil observasi selanjutnya adalah menyusun laporan hasil observasi. Menyusun laporan hasil observasi atau
mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan. Perhatikan pula penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata bakunya. Yang selanjutnya, membenahi atau menyunting teks. Membenahi atau menyunting teks laporan hasil observasi. Hal ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam tulisan, baik yang berkaitan dengan isi, struktur, ataupun penggunaan kaidah bahasanya. Oke, itulah tadi materi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian silahkan kita berlatihan, dan jangan lupa nanti latihannya diunggah di KI 3 e-learning. Latihannya adalah lakukanlah kegiatan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Tulislah hasilnya di Word, kemudian unggahlah hasil kerja kalian di penelitian keterampilan KI 4 di e-learning madrasah. Itulah tadi materi langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Jangan lupa ya, latihannya nanti kita kerjakan, dan sekali lagi diunggah pada e-learning. Sampai di sini dulu. Salam saya pada orang tua.